kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya? Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita melihat ini khususnya kalau para pemuda-pemuda yang belum mendapatkan pasangan hidup mereka. Tetapi Rasul Paulus berkata, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, pasangan yang tidak percaya kepada Allah. Apa sih yang melatar belakangi surat Paulus tersebut disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus? Kita melihat bahwa menyadari akan hal ini, Paulus sedang mensurvei, mengamati kehidupan anak-anak muda yang ada di jemaat Korintus. Ternyata banyak kasus yang terjadi di sana, banyak anak-anak muda yang terjerumus dalam hubungan berpacaran yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka menjalin hubungan dengan orang-orang di luar Tuhan sampai pada tahap pernikahan. Lalu Paulus melihat rumah tangga yang berbeda keyakinan pada saat itu. Bahkan bukan mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi melihat rumah tangga yang berbeda keyakinan, justru begitu banyak konflik, begitu banyak masalah yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut, sehingga pada akhirnya terjadi satu masalah dan mengambil satu kesimpulan untuk mereka berpisah satu dengan yang lain. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai anak-anak muda, mungkin pada saat ini anak-anak muda sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Tetapi Alkitab berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Janganlah kita menjadi orang-orang yang mencari pasangan yang di luar orang-orang percaya. Saudara, seringkali anak-anak muda tawar-menawar akan hal ini. Alkitab sudah berkata tadi di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Sebetulnya firman Allah ini sangat sederhana saja. Namun persoalannya banyak anak-anak muda yang mencoba mengaburkan atau mencoba memutarbalikkan firman Tuhan ini. Kata mereka, buktinya banyak kok yang sudah mengalami hal ini, banyak orang-orang yang sudah menikah di luar Tuhan. Tetapi kita melihat kenyataan mereka bahagia. Tetapi tidak saya pungkiri akan hal itu, memang begitu banyak orang-orang yang menikah di luar Tuhan. Tetapi fakta di lapangan, banyak mereka tidak pernah mengalami satu kebahagiaan karena berbeda keyakinan. Dan pada akhirnya konflik terjadi di dalam keluarga mereka. Tetapi pertanyaan saya seperti ini. Kalau yang kepercayaannya sama saja, sulit untuk membangun sebuah hubungan atau sebuah rumah tangga yang harmonis, apalagi yang tidak percaya, apalagi yang berbeda keyakinan. Nah, ini satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, anak-anak muda. Punyakah saudara energi untuk melewati semua ketidaksamaan tersebut? Saya takutnya saudara berhenti di tengah jalan. Haleluya. Sekarang mungkin saudara bilang, it's okay. Saudara katakan, saya pasti mampu. Oke, tidak apa-apa. Tetapi saudara, kita harus tahu bersama bahwa menjalin hubungan dengan orang yang di luar Tuhan otomatis bukan membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Otomatis bukan membawa hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, semakin dewasa di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya membawa kita dalam satu langkah menuju satu kehancuran. Kenapa? Karena pernikahan bukan untuk cuma
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Ingat bahwa pernikahan adalah sekali seumur hidup. Pernikahan adalah sekali selama-lamanya. Itu bagi kita orang-orang yang percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat pertama dia berkata, iman itu adalah dasar. Ya, benar, iman itu adalah dasar atau fondasi. Tetapi satu pertanyaannya, kalau dasarnya sudah berbeda, nah ini, bagaimana mungkin saudara bisa membangun sebuah baterai rumah tangga yang kuat dan kokoh? Bagaimana bisa membangun hubungan untuk berpacaran yang lebih baik lagi untuk dekat dengan Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan juga rentan? Nah ini sederhana saja, tetapi kalau masih kurang jelas, kalau buku manualnya saja berbeda, bukankah setiap keputusan akan membawa kita dalam satu kebingungan? Kejadian 2 ayat 18 Alkitab berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alkitab berkata bahwa tidak baik kalau seorang diri. Tetapi Alkitab katakan bahwa dia akan memberikan penolong bagi kita. Penolong seperti apa kata Allah? Kata firman Allah, yaitu sepadan. Nah, sepadan itu artinya seiman kepada Tuhan. Jadi kalau seiman, otomatis dia membawa kita di dalam satu hal di mana kita lebih dekat dengan Allah. Akibat orang yang menikah beda kepercayaan, rumah tangganya tidak akan pernah kokoh, tetapi justru hari demi hari semakin merosot, dan pada akhirnya berujung pada satu konflik yang tidak mau diselesaikan. Dalam hal ini, saya menarik satu kesimpulan bahwa dalam dua pandangan inilah orang Kristen saja yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus memiliki banyak persoalan dalam hubungan atau berumah tangga, bahkan tidak sedikit berujung pada satu perceraian, apalagi yang berbeda kepercayaan. Ini satu renungan bagi kita anak-anak muda yang belum berumah tangga, yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang benar-benar ada di dalam Tuhan, yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Memang Alkitab sudah memperingatkan kita bahwa Tuhan tidak menghendaki kita menjalin hubungan dengan mereka yang tidak seiman, apalagi menikah dengan mereka. Tuhan tidak menghendaki kita mencari pasangan yang tidak seimbang. Tidak mungkin gelap bersatu dengan terang. Alkitab sudah katakan bahwa terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama tentang Raja Salomo, Tuhan sudah berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat pertama, kedua sampai ke-6, dia berkata, jangan kita bergaul kepada orang-orang ini, apalagi kita menjalin hubungan, apalagi kita mengambil dia sebagai anggota di dalam keluarga. Tetapi kenyataan yang terjadi kepada Salomo ini, orang-orang Edom, dia mengambillah istrinya. Sehingga pada akhirnya kita melihat bagaimana kehidupan Salomo pada hari tuanya. Istri-istrinya itu mencondongkan hati Salomo kepada ilah-ilah lain. Dan Alkitab berkata di dalam Raja-Raja itu, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini bahaya sekali bagi kita sebagai anak-anak muda, bahwa kalau kita mencari pasangan di luar Tuhan, pada akhirnya justru mencondongkan hati kita kepada ilah-ilah mereka. Nah,
Ketika dasar kehidupan agama itu berbeda, maka satu keyakinan saya bahwa dia akan membawa kita dalam area kehancuran. Anak-anak Allah menikah dengan anak-anak iblis itu seperti apa? Saudara yang akan menjawab sendiri. Ada yang bisa menjawab hal ini. Saudara yang menjawab sendiri. Haleluya. Nah, anak muda harus benar-benar bijak sana memilih pasangan. Jangan sembarangan saja. Jangan terlena karena wajah cantiknya. Jangan tertarik karena banyaknya harta kekayaan. Jangan pernah tertipu dengan kata-kata manisnya. Itu akan basi. Tetapi tertariklah ketika orang itu ada di dalam Yesus. Tertariklah ketika seseorang itu mencintai Tuhan. Maka tertariklah dia akan membawa kita di dalam satu area, di mana area itu membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Ciri-ciri pasangan yang benar, yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hubungan. Menjadikan Tuhan sebagai hal yang paling utama di dalam hubungan, baik berpacaran maupun nanti di dalam berumah tangga. Menjadikan Tuhan sebagai hal yang paling utama, bahkan sebagai kepala keluarga. Ciri-ciri yang kedua pasangan yang benar, membawa hubungan engkau dengan dia semakin dewasa dan semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Yang ketiga, menerima engkau apa adanya, bukan ada apanya. Yang keempat, selalu mendukungmu serta mendoakanmu setiap hari, setiap saat. Dia selalu mendukungmu, baik hal buruk, dia akan mendukungmu di dalam hal-hal di mana engkau sedang dalam satu proses. Dia terus mendukungmu di dalam doa supaya engkau mampu dan melewati bersama dengan Allah. Selanjutnya, engkau selalu ditegur ketika engkau melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang terakhir, engkau tidak dijama-jama sebelum waktunya. Saya yakin dan percaya, anak-anak muda yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, carilah yang sama-sama mempunyai satu keyakinan di dalam Yesus. Karena kita percaya ketika kita mencari pasangan di dalam Yesus, maka keluarga dan rumah tangga kita ke depan mengalami satu pertumbuhan, dan pada akhirnya dia membawa kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan.